Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yahdi qalbi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk menghadiri kajian demi kajian daripada pendalaman agama Islam. Ada juga yang membahas fikih supaya sholat itu kita sah, dan juga membahas bagaimana adab-adab kita berumah tangga, bagaimana cara mendidik anak. Sekarang kebetulan Al-Bagir membawakan kitab daripada Shahibur Ratib, yaitu kitab yang bernamakan Risalatul Mudzakarah, satu risalah yang artinya surat yang sifatnya mengingatkan kepada orang-orang yang sifatnya saudara. Setiap orang muslim adalah saudara, yang sifatnya juga cinta kepada kebaikan dan agama. Ada satu surat dari Habibullah Haddad, yang surat ini terkumpul menjadi satu kitab namanya Risalatul Mudzakarah. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebelumnya Al-Bagir menggantikan akhi Al-Ustaz Fahmi bin Hamid Asgaf yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilannya, yang lagi di kota Madinah, lagi bersama kakeknya Nabi Muhammad SAW, dan juga akan sampai insya Allah ke Mekah. Semoga beliau termasuk umrah yang makbulah, mabrurah, ziarahnya ziarah mubasyarah bil isyarat wal bisyarat, dan semoga keberkahan dan juga semua barokah yang beliau dapatkan kena impasnya kepada kita semuanya. Pastinya sekarang termasuk orang-orang yang insya Allah dipanggil dari Allah menuju ke kota Madinah dan Mekah dalam keadaan fi khair wa lutuf wa amin ya rabbal alamin. Faslun. Qala al-Imam Al-Ghazali, at-taqwa fil Qur'an tutlaqu ala thalathi ma'ani. Imam Ghazali di dalam kitab menyebutkan at-taqwa, sifat takwa kepada Allah fil Qur'an yang ada di dalam Al-Qur'an, tutlaqu ala thalathi ma'ani, itu termutlakkan atas tiga makna. Quran itu menyebutkan banyak daripada cerita, banyak daripada bahan, sifat dan sebagainya. Imam Ghazali sebagai orang ulama yang top, yang benar-benar mengkaji Al-Quran dengan sebenar-benarnya, beliau mendapatkan intisari takwa versi Al-Quran top itu ada tiga, supaya kita yang awam-awam ini gampang memaknainya. Padahal makna takwa itu banyak, campur hadis, campur ulama, campur pemahaman dan lain sebagainya. Takwa itu banyak. Cuman kata Imam Ghazali, tak kasih yang versi Quran top, dan saya kasih cuma tiga. Ini adalah makna besar, garis besar daripada makna takwa kepada Allah. Ahadiha yang pertama, bimaknal khasyati wal haibah. Takwa versinya Al-Quran, maknanya yang pertama adalah takut dan disegani. Artinya apa? Kita setiap orang muslim dikatakan bertakwa kepada Allah kalau di diri kita, di hati kita ada rasa takut kepada Allah, ada rasa sungkan dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berada di halayak ramai, kita takwa dengan pakaian kita, dengan akhlak kita, dengan lisan kita, tutur kata kita. Itu sudah menjadi hal yang lumrah karena banyak orang. Kita tes di tempat yang berbeda, apakah sifat itu masih ada atau tidak. Ketika kita tidak di halayak ramai, sepi, sendirian, apakah kita tetap melakukan apa yang kita lakukan ada di depan orang, bersifat seperti sifat di hadapan orang, bersikap dan bertutur kata persis seperti kita bersikap dan bertutur kata ketika kita di halayak. Kadang-kadang kita cukup introspeksi diri ke diri kita. Kalau kita bicara sama teman, sama istri itu beda. Harusnya secara akal kepada istri jauh lebih ramah. Kenapa? Yang melayani kita, yang menyiapkan semuanya. Tapi kadang-kadang kita kebalik sama orang lain, waduh ramahnya banget. Pulang ke rumah jadi tentara, padahal nggak punya basic militer. Kopi, teh, iya, sana, petan, sama istri begitu. Mana? Saya duduk wis jalan santai. Sifat militernya kuat. Tapi kalau sama orang lain, gimana tuh? Waduh, tutur kata yang super hebat, muslim kok, kalau sama orang lain.
Tapi sama istri sama anak kadang-kadang kita cuek, sama ponakan kasar, balik. Yang benar adalah dua-duanya sama-sama baik. Ya, berarti dibalik, jadi sama-sama baik. Sebagaimana kita mampu mengontrol emosi di depan teman kita, tetangga kita, orang yang sebaya sama kita, orang di bawah kita atau di atasnya kita, juga kita harus lebih bisa mengontrol emosi kepada orang-orang yang sudah mengasihkan jiwa dan raganya untuk kita, anak, istri, keponakan dan juga sebagainya. Harus ada rasa takut kepada Allah. Makanya katanya Allah di dalam Al-Qur'an, tidaklah ulama itu sekedar punya ilmu, kitabnya banyak, walaupun dibaca, kalau perlu dihafalkan semua kitab, belum ulama. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja ulama itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang ilmunya nggak ada atau mungkin pas-pasan. Ada orang keilmuannya nggak banyak, tapi dia punya rasa takut kepada Allah. Ini jalan-jalan ulama. Orang-orang yang kelak dibangkitkan dari dia, baik anak-anaknya, atau kelak di akhir dibangkitkan sebagai ulama. Kenapa? Punya sifat inti ulama itu takut kepada Allah. Mungkin ada di antara setiap orang muslim sudah putus asa, boleh belajar tekun, saya bisa, saya sudah punya tanggungan. Ya. Tapi untuk menjadi ulama, belum putus. Kenapa? Asah jiwa kita untuk selalu takut kepada Allah. Di luar enggak begini, di belakang enggak begini. Di luar kamar mandi enggak begini, di kamar mandi enggak begini. Di luar kamar yang terang saya enggak begini, maka di dalam kamar walaupun tetap saya enggak mau begini. Terus diasah sampai kita ada sifat namanya khasyah, takut dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah versi Al-Qur'an dengan makna yang benar. Makanya disebutkan dalam kitab salaf ada seorang imam namanya Bishr Al-Hafi. Namanya Bishr, panggilannya Al-Hafi yang nyeker. Ya, mulai awal taubat sampai akhir hayatnya tidak pernah pakai sandal apalagi sepatu di atas muka bumi Allah. Kenapa? Bujang. Ini nggak lebay ya, untuk Allah, untuk Nabi nggak ada kalimat lebay. Nggak ada. Semuanya untuk Allah. Orang sahabat ngorbankan nyawa, ada yang lebih berharga dari nyawa bagi kita. Ada. Semua takut mati. Sahabat mati. Nggak ada lebih untuk Allah. Kalau untuk sama manusia, baik, ada had. Ada batas. Cinta sama istri, ada batas. Nggak boleh kebablas. Cinta sama anak, ada batas. Cinta sama Allah, keluarkan semuanya. Korbankan semuanya. Nggak pakai kalimat lebih. Jangan takut dibilang berlebihan. Karena antara kita semua nggak ada batas dalam cinta. Sama Nabi Muhammad SAW juga begitu. Sayyidina Bishr Al-Hafi, beliau itu seseorang yang takwa kepada Allah, jelas seorang wali, ya, seorang orang soleh. Berkat daripada takwanya beliau kepada Allah, ketika beliau punya rasa takut kepada Allah dan segan kepada Allah, maka Allah akan balik. Sekarang orang yang takwa kepada Allah akan ditakuti dan disegani oleh makhluk. Maka pernah suatu saat Sayyidina Bishr Al-Hafi ini jalan melewati dari kampung ke kampung, kampung ke kampung. Sampailah beliau ada di satu kampung, yang di kampung itu banyak anak kecil lagi main-main. Kalau di Indonesia ini nekeran, bulan, layangan, sodor, dan seterusnya. Ketika melihat dari jauh ada Sayyidina Bishr Al-Hafi. Sayyidina Bishr Al-Hafi ini bukan orang yang terkenal kemana-mana bawa pedang. Bacoi orang setiap hari. Ataupun mukul, apalagi ngomong kasar, ngomong kasar dan ngomong kotor, enggak. Seseorang yang ramah, baik, adem melihatnya. Kalau di Indonesia ini anak-anak layangan tuh mandek, di jendela semua berhenti. Ya jalan yang namanya banyak anak-anak buka buka kasih jalan. Padahal setelah Bishr Al-Hafi nggak bawa pengawal, nggak bawa polisi, nggak bawa tentara, jalan sendirian. Dan bukan orang yang menakutkan, tapi orang yang menyungkani dan segani. Anak kecil yang belum balik bisa sungkan sama ulama. Kenapa? Karena di diri ulamanya ada khasyah dan haibah. Ada takut kepada Allah dan ada sungkan sama Allah. Sehingga orang yang punya takut dan sungkan kepada Allah akan ditakuti dan disungkani oleh makhluk yang lainnya. Jadi karena Allah, makanya jaga haibah sendiri nggak boleh. Jalannya ditekek-tekek no. Apa? Lu kenapa? Ya aku diregani, aku nggak boleh. Saya muslim, nang didi, makanya pengajian ya begini ya begitu, pakai pakaian ini beda antara kerja sama pengajian. Oh, apa? Kenapa? Saya muslim. Ya, saya muslim. Kalau di luar kita bisa bertemu sama orang macam-macam, yang sama muslim, sama yang begini dan begitu. Tapi dari pengajian ketemu sama muslim, pakai pakaiannya. Masalah contoh ini ya,
Nggak boleh dibedakan. Mas Said Habib Salafi sekelas anak kecil pun lagi asik main, ya anak kecil ini dunianya main, surganya kecil itu mainan. Lagi asik dengan surga dan mainannya, dia lepas semuanya, dia rugi. Jalan. Di tengah-tengah perjalanan Imam Khizir, ini namanya orang ramah, apa ya? Oh, barakallahu fiik, doa, assalamualaikum, doa. Namanya dihormati, menghormati orang yang dihormati. Di tengah jalan itu, Zainal Bisri ngomong, dengar orang anak kecil ngomong, bisi-bisi, ini lihat, itu namanya Bishr Al-Hafi, yang sholatnya 500 rakaat setiap malam. Yang sholatnya 1000 rakaat setiap malam. Zainal Bisri dengar, noleh, ya Allah, balik. Selesai, mulai besok istrinya tanya, duh, bangunnya kok lebih awal, biasanya jam 2, sekarang kok jam 1 bangunnya. Iya, oleh sekarang tak poksok, no ya apa caranya saya sholat 1000 rakaat. Duh, kan biasanya 500, wis cukup, belum sholawatnya, belum Qur'annya, belum ngajarnya, belum ngajinya, belum lainnya. Enggak, tadi ada anak kecil-kecil salah husnudzon, nganggap saya ini orang yang tinggi karena 1000 rakaat, padahal 500. Salah husnudzon, nggak salah husnudzon ya. Diklarifikasinya bukan lewat kamera, lewat praktek, menyatakan. Jadi sehingga besok lewat lagi, ini lebih bisir yang itu 1000 rakaat. Nah, Pak ini, ya sekarang saya sudah 1000 rakaat, saya mati 1000 rakaat. Mengklarifikasi husnudzon yang salah lewat praktek daripada mempraktekkan apa yang dia dituduhkan daripada kebaikan kepada dirinya. Sehingga Sayyidina Bishr Al-Hafi, seseorang yang begitu agung, begitu hebat, sampai-sampai ada rasa takut dan segan kepada Allah di dirinya, sehingga beliau termasuk orang yang ditakuti dan disegani oleh para orang yang ada di sekitarnya. Makanya kita mendapati di manakib-manakibnya orang soleh itu kadang-kadang nafiqu asri wa hujjatu ahli zamani. Beliau ini yang dimanakibi, yang diacarakan kewafatannya dengan istilah haul, tahlilan, dan sebagainya. Kadang-kadang kalau orang soleh itu dikasih cerita-ceritanya. Setelah tahlil, yasin, sebelum mau'idah, atau sebelum ramah tamah, atau sebelum doa penutup, maka kami bawakan manakib. Fulan bin Fulan yang meninggal ini begini. Di antaranya adalah seseorang yang kalau bicara didengarkan oleh orang. Mek ngomong toh. Contoh, Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang tabi'in atau seorang yang hidup di zaman tabi'in. Sayyidina Hasan Al-Basri pernah suatu saat didatangi oleh pemimpin budak di zaman. Jadi ada kampung ini full budak terus. Antara sayyid yaitu tuan atau budak. Satu ini pergi ke Imam Hasan. Imam Hasan, engkau ini kalam masmu', omongannya didengar. Coba datang khutbah Jumat atau ceramah di tempat kami, kampung budak. Sedangkan Islam ini menuntut, mengajak untuk umat Islam semangat untuk membebaskan budak, bukan semangat mengumpulkan budak. Lepas Islam ini datang untuk membebaskan perbudakan dengan cara yang sopan, santun, mau'idhah bil mau'idhatil hasanah wal hikmah. Ayo datang loh, ya coba. Kapan? Ya sudah nanti Jumat besok. Masih tunggu. Budak-budak ini semangat semua Jumatan. Kenapa? Keluar dari Jumatan bebas KB. Kenapa? Imam Hasan Al-Basri nggak datang sama Hasan Al-Basri. Jumat berikutnya nggak datang. Jumat ketiga nggak datang. Jumat keempat baru datang. Sebulan. Jadi budak ini sudah nunggu. Aku kesel jadi budak ini. Ada yang jadi budak karena memang tawanannya orang kafir. Jadi saat perang ada yang dibolimi. Sehingga ketika Imam Hasan Al-Basri naik ke atas mimbar, Assalamualaikum, kemudian usikum wa nafsi bitaqwallah sampai habis daripada syarat-syaratnya Jumat, beliau hanya membahas bagaimana fadilah membebaskan budak. Siapa orang Muslim membebaskan budak karena Allah Ta'ala, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka. Sebutkan fadilah. Hanya sampai 10 menit, 15 menit, barakallahu li walakum, ibadallah. Selesai khutbah Jumat, selesai, buyar, assalamualaikum, wiritan selesai, semua tuan-tuan di kota itu jejer di depan masjid. Ayah budaknya pulang kumpul. Biasanya bagi-bagi uang. Untuk ini bingung, ada apa kumpulan? Engkau budakku dari ujung ke ujung semuanya saya bebaskan. Yang tuan ini engkau semuanya bebas. Yang situ bebas. Kampung yang awalnya kampung perbudakan jadi kampung merdeka. Dengan sekali ceramah, wah gembira, alhamdulillah merdeka. Berarti kalau megang uang, uangnya sendiri. Kalau budak megang uang, uangnya tuannya. Pakaiannya tuannya. Sehingga alhamdulillah yang laki senang, yang perempuan senang bisa kembali ke keluarganya, bisa kembali ke kotanya. Islam tapi ya.
Akhirnya kumpulan budak yang bebas ini datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Terima kasih. Oh, terima kasih banyak. Kami tidak bisa balas apa-apa. Hebat engkau. Sekali ceramah sudah bisa membuat kampung jadi kampung budak, jadi kampung yang merdeka. Ada satu nyeletuk. Memang kok luput janji kok. Sakulan capek nunggu sampean ini. Sabulan ini kita kerja keras, bukan bekerja yang 8 jam setelah 1 hari. 24 jam saya enaknya tuannya. Mau tengah malam, mau tengah siang, tidak ada urusan mau namanya budak. Kok nunggu 1 bulan? Kan Anda bilang mau datang hari Jumat. Iya, ya saya ini tidak bisa langsung ceramah begitu karena saya ini tidak pernah bebaskan budak. Maka selama 1 bulan saya bekerja. Jadi mulai budaknya pulang itu beliau bekerja. Yang awalnya sibuk baca kitab, toh ngajar umat ngarang kitab. Kemudian beliau harus sibuk dengan bekerja. Akhirnya beliau bekerja, mengumpulkan uang sampai 20 hari masalah. Tanya ke pasar, budak termurah berapa? Loh, budak termurah nggak bisa dipakai. Maaf, orang laki umurnya 65 tahun, terus sudah nggak bisa bekerja. Dijual berapa harganya? 1 juta. Kalau orang yang kuat-kuat 100 juta, 200 juta, budak 1 miliar, tergantung orang perempuan, kuat, cantik, itu harganya mahal. Ada budak, semua juga tidak bisa bekerja, kenapa? 1 juta ya, jadi 20 hari nyari uang 1 juta, sampai kumpul 2 juta, 1 juta, saya kumpul 1 juta dibayarkan. Mana budak yang 1 jutaan? Ini budak 1 juta saya beli. Tanya budak, beli saya kan sudah tua, saya sudah mau matinya toh. Enggak, saya beli Anda, itu saya bebaskan. Kamu bebaskan Allah Subhanahu Wa Taala, bebas silakan. Nah, sehingga saya ceramah ke tempat engkau, wahai para mantan budak, saya ceramah di tempatmu dalam keadaan saya mengamalkan apa yang saya omongkan. Saya malu sama Allah, masa ngecek orang bebas no budak, tapi saya tidak akan bebaskan budak. Maka saya cari waktu, saya bekerja demi antum-antum ini, supaya saya bisa mengamalkan amalan apa yang saya omongkan. Akhirnya, di situ ketahuan trik seseorang kalau mau mandi omongannya, manjur omongannya, masuk omongannya, selain ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua niat menasihati diri sendiri, yang ketiga mengamalkan apa yang kita. Nah, jadi dari situ seorang Imam Hasan Al-Basri bisa menggentarkan hati-hati para tuansa itu sehingga berubah, keluar dari Jumatan seorang yang awalnya jadi budaknya banyak, sekarang jadi 0 budak, hanya punya pembantu ya yang dibayar dengan baik, diperlakukan dengan baik. Yang pertama, yang kedua, makna takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala versinya Imam Ghazali yang terambil dari kandungan Al-Quran adalah at-ta'ah wal ibadah, yaitu ketaatan dan ibadah. Yang namanya takwa kepada Allah adalah satu sifat yang bisa mengantarkan diri kepada Allah. Maka dusta ketika ada seorang menyatakan dirinya takwa kepada Allah, cuman dia tidak mengarahkan ketakwaannya kepada taat dan ibadah. Nggak sergap ibadah, kalau mau taat mikir-mikir, maka ini adalah sesuatu yang mustahil. Nggak benar ya. Makanya dikatakan at-ta'atu sababul barakah. Wa barakatut ta'ah wasilatun ila sabi'i dzurriyyatih. Taat itu adalah sebab keberkahan. Maka jangan pernah mencari keberkahan kecuali lewat namanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau sudah seseorang itu harta diberkahi, umur diberkahi, amal diberkahi, anak istri diberkahi, semuanya kena berkahnya Allah. Keberkahan taat kepada Allah wasilatun akan sampai ila sabi' dzurriyyati. Akan sampai ke 7 daripada anaknya. Makanya keberkahan ataupun kebalikannya, laknat daripada maksiat itu akan sampai ke 7 anak. Kadang-kadang cucu ke-7, cucu ke-6, cucu ke-5, dia nggak tahu apa-apa. Kok soro hidayahku ya? Kok sulit saya ini takwa kepada Allah? Jangan-jangan imbas daripada kakeknya yang nggak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat cerita di surat Suratul Kahfi. Di situ terdapat perjalanan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada 3 cerita. Satu di antaranya adalah pernah Nabi Khidir alaihissalam, wali Khidir ya. Nah, Khidir itu menurut pendapat yang kuat bukan nabi tapi wali, sholihin. Tapi di Indonesia dipanggil nabi. Panggilan saja nabi, tapi status aslinya bukan. Waliullah Khidir ini berjalan sama Nabi Musa. Di cerita ini si Waliullah Khidir memberikan
menghancurkan daripada tembok. Tembok yang mirip dihancurkan. Protes. Itu ya apa sih? Tembok cekek gini kok dihancurkan? Bisa. Kamu tidak bakal paham apa yang saya pahami. Saya disuruh Allah begini. Loh, ya tidak benar. Salah mungkin, salah dengar mungkin. Ini namanya tembok benar-benar, jadi biarkan. Kalau kamu menghiasi dicat, dipelamir, kasih ono hiasan, itu namanya berbuat baik. Tapi kalau tembok berdiri kamu robohkan, ya salah. Nggak boleh itu, dolim. Agama Islam itu dolim. Nggak tahu kamu. Ketika semua 3 cerita ini sudah dilewati, dikasih hikmahnya. Gini dari Musa. Tapi setelah saya sampaikan hikmah ini, kamu jangan kumpul sama saya lagi. Banyak protes. Gak kuat, walaupun kau nabi, kau gak kuat dengan apa yang saya lakukan. Akhirnya cerita yang ini, kenapa saya jatuhkan tembok yang jatuh, tembok yang tegap ini? Karena tembok ini saya jatuhkan untuk menutup harta karun yang ada di situ. Yang mana nanti harta ini akan dimanfaatkan oleh anak kecil 2. Ada 2 anak masih kecil belum balik. Kalau dia sudah balik, dia akan kembali ke rumahnya. Ini kan tanahnya dia. Kalau zaman sekarang sudah sertifikatnya dia, warisnya dia. Dia akan bangun, dia akan gali. Karena dulu nggak pakai tukang mungkin. Dia gali sendiri, dia akan dapat. Dan harta ini saya jaga. Perintahnya Allah. Berkat apa? Berkat kakeknya yang kelima. Kakek yang kelima, solihin, orang baik. Barokahnya kakek kelima sampai kepada kakek ke-7. Gara-gara kakeknya orang suka amal soleh. Orang soleh itu adalah orang yang suka amalan soleh. Dikasih sifat utama, yaitu membersihkan hati. Gak hasud, gak dengki, cuek sama cacian, sambil amal soleh. Bukan don, dicaci terus don. Caci netral, gak ngamuk, juga seneng biasa. Ya, dicaci gak tumbang, dipuji gak terbang. Santai. Kedua, amal soleh terus berjalan. Ya sodako, ya berbuat baik, ya saling senyum, ya saling bersalaman, saling bersalam, dan seterusnya. Maka itu ada orang-orang soleh. Lihat bagaimana Allah berikan kisah ini, bahwasanya barokah itu ada. Nggak boleh dimungkiri. Barokah itu ada. Yang kedua, barokahnya anak-anak kita ini tergantung dari kitanya. Kadang seorang orang tua tanya kepada ulama-ulama, apa ya, didik anak sulit. Nggak ada yang sulit. Nggak perlu bisa baca kitab untuk didik anak. Nggak perlu harus tafsir Quran setiap rajin itu didik anak. Makanya Muhammad bin Hadi yang saya bawa kitabnya di bawah ini, beliau mengatakan, wahai Habib Muhammad, kok saya nggak pernah ngelihat jenengan ngajari anaknya jenengan langsung. Sibuk be murid, umat, murid. Kok nggak pernah kelihatan? Biasanya ustadz-ustadz itu ulama-ulama ada waktu untuk anak-anak istrinya. Ayo nak buka kitab nak, ayo nak belajar ini nak. Ada khusus waktu. Kok jenengan nggak pernah didik anak sendiri? Saya tidak menikah sama istri saya kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya niat ikhlas, saya niat sebagai niatnya para salaf, dan saya tidak karena syahwat. Saya karena ikhlas. Dan saya yakin anak saya cuma jadi langsung. Gak perlu tak didik, gak perlu getol-getol didik. Kenapa? Maaf. Anak itu adalah cairan daripada ayah dan ibunya. Dia tergantung ayah ibunya. Tapi itu tidak bisa dihindari. Ya apa dari cairannya kok? Maafil aba, fil abna. Apa yang ada di bapak, ada di anak. Maka kalau bingung, ya apa trik mencari istri soleh? Solehkan diri. Nggak bakal kumpul kepada kita kecuali yang baik-baik. Ya apa caranya punya anak atau zuriyah keturunan yang soleha. Maka solehkan diri kita. Solehkan diri kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah soleh atau kita sudah mensolehkan istri kita, maka anak kita akan ikut mereka. Bahkan sampai ke 7 cucu kita nanti akan kena imbas daripada kesolehannya kita. Ini kehebatan daripada barokahnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang untuk memberikan semangat ada kalam-kalam begini. Ada kalam dari cerita ini. Ada satu kata dari cerita ini. Yang pertama, Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada di Mekah itu. Rata-rata Indonesia kalau umroh pasti mampir. Hanya sekarang namanya Said Ahmad Al-Maliki. Enggak, hebat dia. Beliau abahnya itu pernah suatu saat divonis sama pemerintah Saudi untuk dipenggal. Jemput. Yang jemput masih hidup orang. Jemput. Sebagai fulannya raja saat itu. Ahmad, dari kabis saya naik mobil. Ini surat, kamu harus dipenggal dalam besok, hari ini atau kapan terserah aja. Penggal. Nah, kamu ulama yang nggak lurus. Ulama yang menyebarkan kesesatan, menyebarkan kebid'ahan, ya, dan seterusnya. Ya, Syekh Muhammad Al-Maliki nggak berontak, panggil murid, nggak telepon sana ngelobi, nggak pakai telepon menteri-menteri Saudi, enggak. Oh ya, ambil jubah, ambil tongkat, ambil Quran, angkat. Kaget nyaman.
Harusnya kan ngelawan, protes, tidak mau, takut atau normal lah. Ini nggak normal. Ya, ya bismillah. Ayan masuk ke dalam wasiat. Wasiat itu bagus dalam Islam. Contoh ya, Abah, suamimu ini mau dipenggal. Wah nangis, sudah nangis. Titip pondok, titip anak-anak ya. Mau jaga baik-baik, ya teruskan perjalanannya Abah. Jangan takut, ilhaq, ngasih wasiat. Murid-muridnya nangis sudah, hair semuanya. Masuk ke mobil. Di mobil digembes sama ini orang. Masih hidup ini. Muhammad, tidak mau tak kamu pengajuan, surat pengajuan, anding, lewat saya, tak ajukan nanti. Ya, mungkin dengan tasbihnya, mungkin dengan wiridnya, mungkin dengan Qurannya, belum tetap mau, lah, aja lagi. Bingung nih orang. Kok kawati ya? Muhammad, tak mau tak, Fulan Raja ini paman saya, atau abah saya tidak tahu, paman abah. Tak ajukan, tidak apa, enggak, enggak. Loh, kamu ini mau dipenggal? Iya. Enggak, iya, tapi mantep. Iya, saya tahu saya mau dipenggal. Ini orang ini. Mau digantung atau dipenggal? Apa ini orang mau meninggalkan orang istri dalam keadaan tragis kok santai-santai aja. Ketika masuk ke ruangan, vonis ini. Ini ruangan tinggal vonis sudah. Mencekam. Maju lagi. Ya apa? Ya apa? Mau pengajuan? Enggak. Kamu bilang saya mau dipenggal? Penggal. Mau dihukum apa tuh? Pancung? Terserah. Sampai pada akhirnya raja ini mungkin dilobi sama orang-orang lain, tapi beliau nggak ngelobi. Said Muhammad nggak ngelobi, sudah bismillah. Apa jalankan? Kezaliman yang mau jalan silakan. Akhirnya keputusan raja intinya berubah. Dipulangkan, cuman ada syarat-syarat tertentu. Nggak boleh pakai mic, makalan atau ceramah. Kalau mau litan nggak boleh pakai mic, nggak boleh datangkan orang. Almuhim peraturan yang pemerintah khusus untuk beliau dikekang. Pulang di antara sama si orang ini lagi. Muhammad, saya bingung sama gentarnya kamu. Takut kamu, gemeter enggak, pucet enggak, sewantai tenang, baca Quran saenak, wiritan saenak, baca kamu kok bisa? Hai Fulan bin Fulan, al jannah mahi balas, surga enggak gratis. Harus ada mujahadah. Sahabat masuk surga rata-rata lewat yang namanya syuhada, syahadah, mati syahid. Apa? Penggal kepala. Ya mungkin saya ini Muhammad bin Ali bin Al-Maliki bisa masuk surga lewat penggal kepala. Juga nggak gratis. Saya mengorbankan kepala saya untuk saya masuk surga. Ada orang yang mau membela-belani diri mujahadah, memerangi nafsu untuk tidak begini dan begitu demi surga. Imam Ghazali, Imam Nawawi, meninggalkan menikah. Menikah itu sunnah, bukan lagi halal, sunnah. Sunnah yang banyak. Belum tinggalkan untuk umat, untuk menyelesaikan masalah-masalah umat, untuk ngarang, sehingga kita sekarang dapat imbas daripada beliau nggak menikah. Mungkin beliau mengorbankan diri tidak menikah. Di saat orang cerita enaknya nikah, asiknya menikah, dia tinggalkan menikah. Dia mujahadah. Maka beliau masuk surga karena meninggalkan pernikahan. Al-muhim dari sini harus tahu. Kesel istiqomah al-jannah mahil balas. Saya harus ulangi, surga nggak gratis ya. Kok anu yang masjid yo al-jannah mahil balas, surga nggak gratis. Saya berangkat. Untuk ini surga gratis berangkat tuh. Encokmu jadi pahala ya. Terus begitu. Kok repot jadi anak istri al-jannah mahil balas, surga nggak gratis. Ya kudu kesel, ya kudu sabar, ya kudu gak dibeken karena dibantah. Si sabar. Al-jannah mahil balas, surga nggak gratis. Surga nggak gratis. Itu adalah menjadi motivasi untuk kita nggak lemes-lemesan. Ya, alhamdulillah kita hidup di zaman yang nggak dituntut untuk perang. Nggak ada perang angkat senjata, nggak ada. Dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia nggak ada. Cukup, alhamdulillah kita tinggal memerangi musuh terbesar kita dan lebih berat, yaitu nafsu baina jambe, yaitu nafsu yang ada di antara diri kita semuanya. Nah, itulah makna yang ketiga. Makna yang kedua daripada takwa adalah at-ta'ah, yaitu takwa adalah orang yang mau taat, menghindari kejelekan dan juga mau langgeng istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna terakhir yang disampaikan Imam Ghazali yang ada dalam Al-Qur'an adalah bimakna tanzihil qalbi aniz dzunub, yaitu membersihkan hati dari dosa-dosa. Terus istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wal haqiqah. Inilah sebenar-benarnya takwa, katanya Imam Ghazali, intaha mukhtasar. Membersihkan hati daripada dosa itu adalah sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para orang-orang soleh, para ulama-ulama yang memang di awal qadam, awal perjalanan
mencari Allahnya, awal perjalanan mencari jalan ilmunya, membersihkan diri dan hati dari dosa. Diawali dengan istighfar. Awal kodamnya taubat. Awal langkahnya lewat taubat kepada Allah. Istighfar, minta ampun, baik dari dosa, ataupun dari kesalahan, ataupun dari kekurangan. Maka ini semua akan bisa menjadikan seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ulama-ulama zaman dahulu ditawari dengan perempuan-perempuan yang lebih hebat. Baik zaman Israel, Bani Israel, sampai ulama zamannya Nabi yang cobaan terkuat adalah perempuan. Makanya dikatakan an-nisa maka itu syaitan atau kama qala Nabi SAW. Dalam hadisnya Nabi bersabda, perempuan ini adalah tali pancing daripada syaitan. Kalau mau mancing, mau menjatuhkan orang, kalau perempuan syaitan ini punya banyak alat. Ada madu alatnya untuk memaniskan gibahan orang-orang yang menggibah, yang namimah, fitnah, adu domba, menggunjing, tambah enak, tambah suwe, tambah enak, walaupun suguhannya nggak ada. Semangat. Kenapa? Ada madu versinya syaitan yang taruh. Ada juga nanti tali. Syaitan punya alat kedua namanya tali. Allah yang ngasih kulit, jatuhkan Bani Adam semampumu, sekuatmu. Kasih tali, kasih hak sama Allah untuk mau menggunakan tali. Tali apa? Untuk orang-orang yang mau melangkahkan kebaikan. Talinya ditarik, diikatkan di kaki, tarik. Kuat-kuatan iman. Semakin kuat imannya, pedot tali. Tapi kalau maka balik. Ada juga alat yang ketiga yaitu roman, debu, untuk disemburkan di mata kita, disemburkan atau dilemparkan di mata kita sehingga kita melihat orang-orang baik semuanya jelek. Anak-anak yatim nih, yatim ini jelek, terutama yatim yang diincar ya. Karena menghormati anak yatim, mencintai anak yatim itu kedudukannya tinggi. 1, 3 di antara banyak daripada alat-alatnya setan untuk menjatuhkan manusia itu adalah tadi itu semuanya, bahwasanya memperjuangkan membersihkan hati daripada dosa itu adalah penting. Masa setan saja punya 3 minimalnya alat untuk menjatuhkan kita nggak punya alat untuk menjatuhkan setan. Maka harus sama-sama punya alat, karena disebutkan al-iman yazidu wa yanqus. Apa bro? Tinggal kita tanya. Oh iya, banyak kurangnya. Kalau stabil jarang. Yang kurang ya nambah, yang kurang ya nambah. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang imannya selalu bertambah dan bertambah. Di akhir kita termasuk orang yang Fatimah. Yang terakhir daripada nasihat hadad wa alal jumlah. Intinya adalah taqwa ibaratun an ittiqa'i suqtillah wa iqabi istimtithali ma fihi amar. Takwa adalah yaitu suatu ungkapan menghindari murkanya Allah, menghindari hukuman-hukumannya Allah dengan cara bagaimana? 2. Yang pertama dengan mengikuti perintahnya Allah semampunya. Mastata'tum, semampunya ikuti. Bismillah, pelan-pelan, istiqomai sambil ditambah pelan-pelan. Yang kedua, ijtinabi manaha anhu manaha wa zajar, yaitu menjauhi segala yang Allah larang dan Allah warning. Tidak boleh, harus dihindari pelan-pelan. Ya semampunya, ya, pelan-pelan. Apapun yang sifatnya maksiat dan dosa harus kita taubati dan istighfari. Makanya kita punya guru itu memberikan nasihat, kapan berdosa, ya saat itulah taubat. Loh, kalau habis taubat dosa lagi, taubat lagi. Loh, kalau habis taubat yang kedua, dosa lagi, taubat yang ketiga. Sampai kapan? Sabar nggak ada batasnya. Batasnya sabar adalah kematian. Sampai mati. Sampai Allah vonis, tek husnul khotimah, tek su'ul khotimah. Wes, kalau sudah seperti itu, wes. Tapi kalau masih di dunia, berjuang nggak ada masalah. Sabar, wes, gak sholat juga sholat juga sholat. Lu jadi nggak kena sholat. Hidayah belum teko. Loh, bukan hidayah belum datang, hidayah dijemput. Ya, hidayah itu dijemput, tidak boleh pasrah, terus berjuang. Saya habis maksiat tadi, izin saya pindah masjid, tetap ke masjid, tetap. Gak usah ngurus masalah. Kenapa? Kapan kita jatuh, disitulah kita. 1000 kali kita jatuh, 1001 kali kita harus bangkit. Sampai kapan? Mati. Tidak ada. Mari dari masjid maksiat, masjid lagi maksiat terus. Yang penting jangan niat. Aku tak istiqomah, wis tak mari maksiat, jangan direncanakan. Biarlah kemaksiatan jatuh dengan sendirinya tanpa rencana. Tapi kalau takwa harus direncanakan. Saya jam segini mau ke masjid, jam segini mau ke musola, jam segini mau pengajian, jam segini nyeneng anak istri, harus ada. Tapi kalau maksiat biarlah jalan, tidak sengaja, biarkan sengaja ya jatuh kepada kemaksiatan. Wah, hakikatul takwa, inti daripada puncak ketakwaan adalah
an la yaraka maulaka haitsunahak, hendaknya tidak melihatmu Allah dalam keadaan kamu dilarang, wala yafkiduka haitsu amarak, dan tidak mendapatimu Allah dan Allah selalu mendapatimu dalam keadaan engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalam, katanya beliau, semoga kita termasuk orang-orang yang diliputi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad seputar ketakwaan kepada Allah. Kalau kepingin tahu macam-macamnya takwa, kita yang suka hadir acara haul, kita bisa tahu yang dimanakibi ini orang takwa, kayak Hamid dan para kiai yang lainnya. Lihat ceritanya baik. Birrul walidain ada, ya berarti birrul walidain takwa. Baca Qur'annya kuat, ya berarti baca Qur'an itu takwa. Karena kalau takwa mau ditulis ya bisa jutaan mungkin. Senyum, ibadah. Ini banyak. Maka kita lihat generasi orang soleh. Makanya dikatakan al khair kullal khair fil iktida wa syarr kullal syarr fil ibtida. Puncak daripada kebaikan adalah ketika kita mau nurut dan manut kepada ulama yang soleh. Tiru aja, nggak usah banyak tanya dalil. Yang penting orang soleh yang ngamalkan. Nggak boleh fanatik ya. Kita mengikuti atas dasar cinta yang normal, bukan fanatis. Yang kedua, puncak daripada kejelekan adalah nyalai salafnya. Menggok daripada orang-orang soleh di antara kita. Orang solehnya suka Quran, kitanya kebalikan Quran. Orang solehnya suka sodako, kita suka ngempet. Dan itu adalah puncak daripada kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang bisa bagi sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ala hadiniyah wa ala kunsoliyah wa ala manasalabuna wa rijaluna syukuna fi ikhtitam jalasatin nawinah wa magasudu gozodna wa talabu talabuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin.